A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih? Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu atammat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil hilmi waj'alna mimman yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Teman-teman sekalian dan juga yang baik yang menyimak di sini ataupun yang menyimak secara online, ya, secara online dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah taufik, ya, untuk bisa kami menyiarkan dari Kairo Mesir, dari Kairo, untuk menyiarkan sambil ngabuburit, ya, sambil ngabuburit menyiarkan kajian-kajian seputar keislaman, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab, namanya kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Buah karya kitab yang sangat monumental, buah karya kitab ulama besar, yaitu Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang mau kita bahas, alangkah eloknya kita mengenali dulu siapa pengarang ini kitab dan juga tentang kitab yang akan kita bahas, ya. Tentu nanti kita akan membahas adalah bab tentang puasa, seputar puasa, apa itu fadail puasa, fadilah puasa, dan apa-apa yang nanti insyaallah sangat istimewa untuk kita bahas. Seperti itu, sangat istimewa. Berbicara tentang kitab Riyadhus Shalihin dan pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pertama kita bicara terhadap pengarangnya. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, siapakah beliau? Nama beliau, nama lengkapnya, ya, nama lengkapnya itu Al-Imam Nawawi Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf Ibn Murri Ibn Hasan Ibn Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Panjang sekali, Jang. Panjang nama beliau ini. Nama aslinya itu adalah Yahya, nama asli beliau, ya kan? Nama bapak beliau namanya adalah Syaraf, ya. Nama bapak Imam Nawawi itu namanya Syaraf. Kemudian kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Kemudian lakabnya beliau, ya kan, itu Muhyiddin. Ya, biasa seseorang itu dinamai dengan 3 nama, dengan ismu syakhsun, alam, ya kan, ismu syakhsun, atau dia pakai kunyah atau dia pakai laqab. Imam Nawawi, siapa nama beliau? Itu adalah Yahya, ya kan. Bapaknya beliau adalah Syaraf. Kemudian kunyahnya beliau itu adalah Abu Zakaria. Kemudian laqabnya beliau adalah Muhyiddin, ya kan. Imam Nawawi kok punya kunyah? Ya, ini nisbatan para ulama saja, ya kan. Meskipun beliau itu tak punya anak, beliau tak punya putra, tak punya anak. Kenapa? Karena beliau tak menikah, seperti itu. Ini nisbatnya saja, ya kan. Kemudian beliau juga dilaqabi Muhyiddin, penggerak atau penghidup agama, ya kan, Muhyiddin, yang mana dinisbatkan laqab ini kepada beliau itu oleh para ulama kepada beliau, ya kan. Padahal secara pengakuan beliau tak mengakui. Imam Nawawi tak mengakui
dan tak mau disebut beliau sebagai muhyiddin, penggerak agama. Salah satu bentuk penolakan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Attar, ya, murid daripada Imam Nawawi. Ya, kata beliau, Imam Nawawi ketika ditanya terhadap laqab beliau Muhyiddin, apa kata beliau? Saya itu malu ketika dinamai, dilaqabi dengan laqab Muhyiddin, penggerak agama atau penghidup agama. Kenapa? Karena agama ini meskipun tak digerakkan oleh saya, kata beliau, tak dikhidmahi oleh saya, agama ini akan terus hidup seperti itu karena Allah yang menjaga agama tersebut, agama ini. Dan juga saking tawadhu beliau, juga beliau takut terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian, ya, merasa suci terhadap diri kalian. Allah lah yang tahu terhadap siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah lebih tahu terhadap kesucian antum. Jangan kamu ngaku-ngaku suci. Nah, Imam Nawawi ini tak mau, ya kan, dinisbatkan Muhyiddin itu kepada beliau. Tetapi para ulama menisbatkannya kepada beliau. Itu ketawadhuan daripada Imam Nawawi, laqab beliau Muhyiddin, ya kan. Nah, Imam Nawawi dilahirkan pada tahun ke-631 Hijriah. Ya, 631 Hijriah, dan wafat di kota Nawa. Kota Nawa, ya. Wafat tahun 676 Hijriah. Beliau lahir di kota Nawa. Kota Nawa itu di mana? Kota Nawa itu berada di Syam, ya kan? Atau Damaskus seperti itu. Yang mana kota Nawa ini sebenarnya tidak terkenal. Tak terkenal kota ini. Ya, tertutup lah, jauh lah, itu kan, tak terkenal sama sekali. Menjadi terkenal kota Nawa itu biberkahnya Imam An-Nawawi. Menurut para ulama, ketika kebanyakan yang dinisbatkan para ulama itu ketika ke kotanya yang masyhur. Contohnya saya, ya kan, kota saya di Garut tak masyhur, contohnya, ya kan. Maka dinisbatkanlah kepada negara yang masyhur. Contohnya di Mesir, ini kan Mesir negara yang masyhur dengan keilmuan, sehingga saya dinisbatkan ke Mesir, Al-Misri contohnya. Maka saya terkenal karena negaranya. Tetapi Imam Nawawi, ya kan, beliau menjadi terkenal kota Nawa karena asbab beliau, barakahnya beliau, ya kan. Itulah beliau. Usia beliau tadi saya sebutkan, ya. Beliau lahir tahun 631, wafat tahun 600, ya kan, 76. Usia beliau sungguh sangat singkat. Usia beliau 45 tahun. 45 tahun. Tetapi dengan waktu 45 tahun itu beliau sudah menorehkan tinta emas di dalam keilmuan, di dalam keislaman, seperti itu. Siapa yang tak tahu terhadap nama beliau? Kalau orang, ya, mencicipi atau membaca tentang keilmuan keislaman, tak mungkin dia tak pernah mendengar namanya Imam Nawawi ini, ya kan. Usia yang sungguh sangat muda, 45 tahun beliau hidup di dunia ini. Sama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, ruba umurin, ya kan, qallat amaduhu wa kasrat amdaduhu. Terkadang, ya kan, banyak orang yang memang umur usianya itu sedikit, ya kan, tetapi amdadnya, ya kan, barokahnya itu sangat besar. Inilah yang berada di dalam sosok Imam Nawawi ini. Begitupun menjadi ibrah kepada kita, teman-teman sekalian, ya kan, menjadi ibrah bahwasanya kesuksesan itu bukan dilihat daripada lamanya kita di dunia ini, ya kan, tetapi kesuksesan itu bagaimana kita mengatur kualitas umur ini, usia ini terhadap sesuatu kebaikan, ya kan, sesuatu yang membawa
diri kita menjadi lebih baik. Itulah yang disebutkan atau sosok Imam Nawawi. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Imam Nawawi ini tak mungkin ya, dan tak cukup berzam-zam, tak cukup juga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kenapa? Saking istimewanya, agungnya Imam Nawawi. Ya. Saking istimewanya Imam Nawawi itu murid-muridnya itu tak bisa mengibarahkan betapa istimewanya Imam Nawawi ini. Dimulai daripada kecilnya beliau, usia 9 tahun kira-kira. Ketika jadi di situ sudah muncul keulamaannya beliau, ya kan? Muncul memang beliau itu akan menjadi orang besar seperti itu. Waktu kecil itu kan kita ketika usia 9 tahun, anak-anak biasa main-main, ya kan? Sukanya yang bermain. Saya contohnya ya kan ngadu kaleci, bermain kelereng, ya kan? Atau layang-layangan ataupun apa gitu, permainan saja, ya kan? Tak ada pikiran pengen hafal Quran, pengen thalabul ilmi, enggak ada, ya kan? Banyak juga kalau kita zaman sekarang main game contohnya kan, main game anak-anak itu. Nah, berbeza dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi usia 9 tahun, ketika teman-temannya itu memaksa beliau untuk bermain, beliau tak mau, enggan beliau untuk bermain. Beliau malah menangis kalau diajak bermain. Beliau menyendiri langsung membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itulah sosok Imam Nawawi 9 tahun sudah seperti itu, ya kan? Itulah istimewanya Imam Nawawi. Nah, berbicara Imam Nawawi, ya kan, karomahnya, kemudian keistimewaannya banyak sekali, ya kan? Di dalam thalabul ilminya keras sekali beliau, disebutkan oleh para ulama sehingga tak susah kita untuk mengibarahkannya, ya kan? Imam Nawawi beliau merupakan kalau bermadhab Syafi'i, ya kan? bermadhab Syafi'i, ya. Bahkan beliau salah satu muharrar itu peneliti, ya, muharrar dan muhaqqiq di dalam madhab Imam Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i ini. Jadi ketika beliau ditanyakan ataupun ketika diungkapkan siapa syekhon, ya kan, syekhon di dalam madhab Imam Syafi'i itu adalah Imam Imam Ibnu Qasim Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Itu dua itu ketika disebut syekhon di dalam madhab Imam Syafi'i, orang pembesar di dalam madhab Syafi'i, ini Imam Nawawi, ya kan? Diungkapkan siapa syekhon di dalam ilmu hadis, ya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya kan? Tetapi dalam madhab Syafi'i ini beliau, ya kan, beliau muharrar dan juga muhaqqiq dalam madhab Imam Syafi'i ini, sehingga kitab-kitabnya dalam madhab Syafi'i itu besar sekali dan menjadi rujukan paling utama di dalam kajian keislaman di dalam madhab Syafi'i. Salah satunya ada namanya kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini karya beliau. Minhajut Talibin. Kitab Minhajut Talibin ini sangat diterima baik oleh para ulama, ya kan? Oleh para ulama besar, dan juga saking diterima baiknya kitab Minhajut Talibin ini banyak yang menyarah seperti itu. Salah satunya Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau menyarah kitab ini dengan namanya Tuhfatul Muhtaj, ya kan? Kemudian lahir lagi Imam Romli, ya kan? Beliau menyarah nama kitabnya Nihayatul Muhtaj. Kemudian kemudian yang lainnya ada namanya kitab Mughnil Muhtaj, ya kan? Syarhul Minhaj. Kemudian Imam Qalyubi, Kanzur Raghibin. Banyak sekali yang mensyarah terhadap kitab-kitab Imam Nawawi ini. Beliau Minhajut Talibin, ada juga Rawdatul Talibin, itu karangan beliau. At-Tanbih juga, ya kan? Itu karangan beliau juga. Banyak sekali di dalam kajian-kajian keislaman ilmu fikih, ya kan? Kemudian ada namanya
Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya kan? Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang ini kitab yang merupakan kitab besar dalam mazhab Syafi'i, ya kan, yang sekarang sering dipakai meskipun bukan termasuk apa namanya silsilah Az-Zahabiyah, tetapi ini termasuk kitab yang besar gitu dalam mazhab Syafi'i. Beliau menghafal Syarah Muhadzab ini berapa lama? Cuman 5 bulan setengah. Beliau menghafal 1/4 daripada Muhadzab, ya, di Imam Asy-Syirazi. Itulah sosok Imam Nawawi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam bagian fikih, ya, bagian fikih. Belum lagi di dalam kajiannya ilmu hadis. Di dalam kajian ilmu hadis, beliau banyak sekali mengarang dan semuanya itu makbulah. Semuanya itu diterima. Jadi Imam Nawawi ini sosok yang diterima oleh semua kalangan. Sosok yang diterima oleh semua kalangan karena keilmuannya yang matang, keilmuannya yang luas gitu. Semuanya diterima. Baik orang salafi ya menerima juga, makai kitabnya Arba'in Nawawi, makai kitabnya Riyadhus Shalihin, makai kitabnya Bustanul Arifin, makai kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, ya kan. Jadi Imam Nawawi ini meskipun beliau Asy'ariyah, ya kan, jadi tauhidnya merujuk kepada Imam Al-Asy'ari, ya, tetapi beliau itu diterima oleh seluruh kalangan. Ulama salafi, ulama Mu'tazilah, ya kan, ulama-ulama yang lainnya dipakai dia. Beliau itu diterima. Bahkan di pesantren-pesantren itu hampir di Indonesia sekiranya tak sempurna dan juga jarang kita melihat sebuah pesantren yang di situ tidak disebutkan atau dikaji karyanya Imam Nawawi. Salah satunya ya kitab Arba'in Nawawiyah. Itu semua pesantren, baik pesantren Salafi, ya kan, Wahabi, mau itu Ahlus Sunnah, ya kan, semua kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, NW ataupun semua kalangan dipakai, diterima beliau ini. Itu merupakan salah satu keikhlasan daripada beliau. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin yang kita bahas ini, itu semua diterima. Kalau di pesantren salaf itu tak mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, sekiranya tak sempurna seperti itu, ya kan. Kemudian Al-Azkar, kitab Azkar Nawawi, ya, Al-Azkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar. Itu ada kitab Al-Azkar di Indonesia, itu sering juga, ya kan. Kiranya tak sempurna kalau tak dikaji kitab Al-Azkar ini. Ini karangan Imam Nawawi. Ada namanya kitab Al-Khulasah fi Ahaditsil Ahkam. Beliau punya juga hadis-hadis tentang hukum, ya kan, bagaimana wudu, syarat wudu, itu hadis-hadisnya sahih. Beliau punya nama kitabnya Al-Khulasah fi Ahaditsil Ahkam. Kemudian beliau punya juga kitab namanya Al-Irsyad, ya kan, Al-Irsyad. Banyak juga beliau mengaji, mengkarang di dalam terjemah, ya kan, dan di dalam lughawi punya juga kitabnya. Apa nama kitabnya? Beliau punya Tahdzibul Asma' wal Lughat, nama kitab, ya. Kemudian ada namanya Tabaqatul Fuqaha, ada namanya juga Tahrirul Alfadhu Tanbih. Nah, itulah Imam Nawawi. Terlalu panjang ya, enggak apa-apa, ya kan, kita bahas seperti itu. Hadirin rahimakumullah, sedikit Imam Nawawi juga termasuk belajarnya beliau tak pernah tidur tidur seperti kita, seperti orang biasa. Jadi di kasur ataupun tak pernah telungkup seperti biasa gitu. Tetapi beliau itu tidurnya itu ketika ditanya oleh murid beliau Imam Al-Attar, Ibnu Al-Attar, bagaimana awalnya tidur beliau itu, kata beliau itu, "Lau ghalabani an-naumu istanadtu idal qutubi," ya kan, wa atanabbah. Jadi kalau saya tidur ngantuk sekali, ya kan, ghalabani naum, ya kan, tidur ngantuk sekali, ya kan, baru di situ tidur. Dan tidur juga beliau tidak tidur seperti ini, tetapi beliau menyandar kepada kitab,
kemudian fa'tanabah, kemudian di situ sadar lagi, ya kan, kemudian melanjutkan belajarnya. Itulah Imam Syafi'i. Kalau kita kan pelajar thalibul ilmi, ya kan, biasanya tidurnya di mana, di kasur, di mana lagi, di karpet seperti itu. Imam Nawawi tidak, beliau itu ditumpukan kitab tidurnya beliau, masya Allah taala, ya kan. Dan juga beliau tak makan seharinya itu cuma 1 kali. Bayangkan, makan beliau cuma 1 kali dalam sehari itu. Bayangkan kita makan, ya kan, bangun tidur makan, sebelum ngaji makan, ya kan, mau berangkat kuliah makan lagi, setelah beres makan lagi. Apa kata beliau? Setelah itu makan lagi, sebelum tidur makan lagi. Itulah kita. Tetapi Imam Nawawi cuma 1 kali dalam makannya itu dalam 1 hari. Beliau apa? Takut, ya kan? Kalau banyak makan itu menguras terhadap ma'idah, dan juga mengundang kepada naum, tidur seperti itu. Itulah Imam Nawawi seperti itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini oleh Al-Imam Abu Hasan Ibn Al-Attar, beliau juga mempelajari dalam 1 hari itu 12 mata pelajaran. Coba bayangkan, 12 mata pelajaran loh dalam 1 hari ini. Imam Nawawi itu. Imam Nawawi 12 pelajaran. Semuanya ini adalah kitab-kitab yang luar biasa seperti itu yang dipelajari 12 pelajaran ini. Apa aja yang dipelajari Imam Nawawi itu? Dan bukan hanya belajar saja. Beliau belajarnya itu alal masyayikh, langsung kepada gurunya, syarhan wa tashihan. Syarhan secara penjelasan secara jelas, wa tashihan dan tashih. Kalau misalkan ini ada yang salah, ditashih. Kalau misalkan ini ada yang kurang, disempurnakan. Kalau misalkan ini, itu beliau pelajari itu. Apa saja 12 pelajaran setiap harinya beliau itu mempelajarinya. 2 pelajaran beliau belajar di dalam ilmu wasit, di dalam kitab Al-Wasit karyanya Imam Ghazali, ya kan? Itu karyanya Imam Al-Ghazali di dalam fiqih. Kemudian 2 majelis beliau mengkaji kitab Al-Muhadzab, ya kan, Al-Muhadzab karyanya Imam Ibn Ishaq Al-Shirazi. Kemudian 1 majelis beliau mengkaji Jam'u Baina Sahihaini. Kemudian 1 pelajaran juga beliau belajar Al-Luma karya Ibnu Jinni, ya kan, dalam usul fiqh. Kemudian beliau juga mengkaji ilmu mantiq, ya kan, kitab Islahul Mantiq karya Ibnu Sakit, ya kan. Beliau juga mempelajari kajian tasrif. Kemudian beliau mempelajari juga Asma'ur Rijal. Kemudian mempelajari juga akidah. Banyak sekali seperti itu, ya. Ini tidak diragukan lagi keilmuan, dan memang sanad beliau secara keilmuan, kepemahaman, dan juga syarhan wa tashihan, keilmuan di dalam keislaman beliau tidak diragukan kembali lagi seperti itu. Itulah mungkin secara ijmali, secara global, siapa itu pengarang Riyadhus Shalihin ini. Itu secara mujmal. Kalau berbicara secara tafsil, secara luas mungkin tak sampai. Lupa saya belum menyebutkan karomah, salah satu karomah beliau. Karomah beliau itu salah satunya nampak ketika masih kecil. Beliau itu tidur bersama ayahnya, yaitu Syaraf, ya, Ibn Syaraf namanya ayahnya. Beliau kebetulan waktu itu pada tanggal 27 Ramadan. Beliau tidur bersandar kepada ayahnya, ya kan? Setelah itu beliau melihat cahaya di langit, kan? Melihat cahaya bersandar kepada mata beliau. Apa kata Imam Nawawi, berkata kepada ayahnya, ayah, itu coba di langit ada cahaya masuk kepada mata saya, kata beliau tuh pada waktu itu, ya kan? Kata bapaknya juga alim seperti itu, ya, ataupun orang yang warak seperti itu. Kata beliau, sekarang itu hari Lailatul Qadar, seperti itu. Beliau pada waktu kecil sudah mendapatkan Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Salah satu daripada faidah Lailatul Qadar itu adalah salah satu penyebab difutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu.
Makanya butuhnya Imam Nawawi, ya kan. Kemudian salah satu karomahnya beliau, ya kan, kalau beliau itu ketika mentaklif kitab, menulis kitab, kemudian lampunya tersebut itu padam, mati lampunya, habis tentunya minyaknya, ya kan, maka yang bertelunjuk jari kaki, jari tangan beliau itu bercahaya, menjadi lampu penerang yang menerangi beliau menulis. Itulah karomahnya Imam Nawawi. Kemudian berbicara terhadap Riyadhus Shalihin yang mau kita bahas, Riyadhus Shalihin ini mencakup 1905 hadis. 1905 hadis ini kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang berpasal atau babnya ada 372 bab, dan yang mau kita bahas adalah bab puasa, ya kan? Semuanya ada 217, ya kan? Nah, termasuk syarah yang saya akan bahas itu adalah kitabnya, syarahnya Imam Ibnu Al-Allan, Imam Ali bin Muhammad atau Muhammad Ali bin Muhammad Allan Al-Baqri As-Siddiqi Asy-Syafi'i. Ini yang mau kita bahas, yaitu Dalilul Falihin, ya kan. Kemudian banyak sekali sebenarnya syarah terhadap Riyadhus Shalihin ini. Ada juga yang kontemporer, itu nama syarahnya Nuzhatul Muttaqin, Syarh Riyadhus Shalihin, seperti itu, ya. Nah, beliau dalam Riyadhus Shalihin ini hanya mencatat hadis-hadis yang sahih saja, tak ada yang dhaif, sahih semuanya, ya kan, sehingga qabulun, diterima hampir semua kalangan. Kemudian kitab ini adalah berisi terhadap hadis-hadis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada fadilah shaum, ya kan, arti hikmah-hikmah daripada shaum, hikmah daripada zakat, puasa, sedekah, hadiah, ya kan. Kemudian kitab-kitab adab, bagaimana bertata krama kepada orang tua, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, seperti itu. Dan juga banyak sekali bab tawakal, bab taubat, ya kan, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kitab. Tadi kita baru muqaddimah, ya, muqaddimah menceritakan siapakah Imam Nawawi dan apa itu kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah habis membicarakan terhadap hal itu. Langsung kita membahas terhadap pembahasan kita. Inti daripada pembahasan kita yaitu bab wujub shaumi Ramadan wa bayan fadl siyam wa ma yata'allaqu bihi. Teman-teman bisa lihat di bab ke-215 kalau ada yang punya kitab, ya, lagi bawa kitab atau buka kitab, ya, buka di halaman 215, ya, bab 215, ya. Tentang bab wujub shaumi Ramadhana wa bayani fadl siyam wa ma yata'allaqu bihi. Boleh dilihat seperti itu, ya. Atau kalau punya kitab Dalilul Falihinnya itu halaman ke 373. Nomor hadisnya itu ke 1215. Panjang sekali, Jang. Enggak apa-apa, ya. Lanjut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubi shaumi Ramadhana wa bayani fadlis siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab menjelaskan kewajiban puasa Ramadan dan menjelaskan keutamaan puasa dan apa-apa yang berkaitan dengan puasa. Jadi di dalam bab ini kita bahas tiga unsur. Tiga unsur. Yang pertama kita bahas kewajiban puasa. Yang kedua kita akan bahas itu adalah fadilahnya puasa, ya. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah apa-apa yang berkaitan dengan puasa. Tentu salah satunya al-i'tikaf, ya kan? I'tikaf, kemudian qiyamul Ramadan,
ya, kemudian salatul tarawih, ya kan, kemudian sedekah di dalam bulan Ramadan, ya kan, kemudian apa-apa iktsaru min amalil bir, apa-apa yang di situ memperbanyak ke amal-amalan kebaikan. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah bab kewajiban puasa Ramadan. Ya kan? Wa fadli bayan siyam. Bisa dilihat di dalam kitabnya kalau ada yang punya kitab, ya kan? Dan teman-teman di sini juga buka kitabnya. Siapkan kopinya, nggak ada kopi sekarang ya karena lagi puasa seperti itu. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Panjang ya ayatnya ya, enggak apa-apa bisa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diperdukan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperdukan kepada orang-orang yang sebelum kalian, maksudnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Ayyam ma'dudat dan lain sebagainya sampai akhir ila akhirih. Dalam ayat ini perlu kita perhatikan sama, ya kan? Perlu kita perhatikan sama. Yang pertama di dalam ayat ini ada kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertama kita bahas ya ayyuha, yaitu ya nida namanya. Ya nida. Ya nida itu adat atau adawat atau alat untuk untuk memanggil orang lain. Contohnya seperti saya. Ya Jajang, contohnya ya Jajang itu untuk memanggil orang. Ya siapa? Ya Jayad, ya apa? Itu namanya adat. Kita bahas ini. Yang pertama bahasan adat, ya kan? Adatun nida ini. Nida, ya ayuhan nida ini, ya nida ini. Yang kedua nanti kita bahas ya ayyuhalladzina amanu. Kita bahas amanunya. Kenapa harus di sini pakai lafaz amanu, ya kan? Di sini, dan apa itu iman dan kenapa di sini termasuk kepada nisbahnya kepada iman, ya kan? Kemudian kutiba, pembahasan ketiga adalah pembahasan kutiba. Kutiba itu difardukan. Apa itu fardu? Nanti kita bahas juga. Kutiba alaikumusiyam, telah difardukan kepada puasa. Pembahasan keempat nanti puasa, ya kan? Kenapa di sini pembahasannya diitlakannya puasa seperti itu, asyam. Kemudian kita bahas juga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini, penggalan ini, sebagaimana diwajibkan kepada sebelum kalian. Nanti kita bahas ini. Itu pembahasan kelima di dalam ayat ini. Pembahasan terakhir adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, apa itu takwa dan kenapa disandarkan puasa ini terhadap takwa? Itu. Nah, kenapa di sini pakai ya nida? Ya nida untuk untuk memanggil orang. Contohnya Jajang. Itu ada makna tersembunyi di situ. Apa maknanya? Makna pertama, kenapa di sini pakai ya nida, ya kan? Atau ya untuk pakai adatul untuk memanggil, ya kan? Pertama, karena ilmul mukhatib bihali mukhatabihi. Taunya seorang yang berbicara terhadap keadaan orang yang diajak bicara. Contohnya saya ya Jajang, berarti saya tahu terhadap ahwalnya si Jajang ini. Contohnya kalau saya bukan Jajang ya. Contohnya. Berarti di sini al-mukhatib, siapa yang mukhatib yang berbicara di sini? Allah itu tahu terhadap keadaan kita yang mukhatab, yang dibicara, yang diajak bicarain. Allah tahu
terhadap keadaan kita. Allah tahu terhadap kemaslahatan kita. Allah tahu terhadap apa-apa yang diperlukan untuk kita. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Itu. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang membuat mata ini. Allah yang menciptakan telinga ini. Allah yang menciptakan perut ini. Allah yang menciptakan kerongkongan ini. Allah menciptakan seluruh anggota badan kita. Sehingga Allah yang lebih tahu terhadap apa-apa yang maslahah, yang baik untuk diri kita. Itu. Allah tahu. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan apa kata Allah? Ya kan? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Bukankah kalian tidak tahu siapa, ya kan, yang menciptakan kalian? Dia itu yang maha latif, ya kan, yang maha lembut, al-khabir juga tahu, gitu kan, yang maha waspada, seperti itu, tahu terhadap diri kita sampai sekian luka. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah itu memerintahkan puasa, ini Allah tahu yang maslahat untuk kalian, seperti itu. Bahwa puasa itu adalah maslahat dan ada hikmah besar. Bahkan diwajibkan, itu berarti ada hikmah yang besar. Hikmah secara daruri yang harus kalian lakukan. Seperti itu. Allah tahu terhadap keadaan hambanya. Itu. Sehingga coba kita lihat sekarang. Apa faedah puasa ini terhadap ruh kita, terhadap jasad kita. Banyak sekali. Ya kan? Menurut ulama tib itu ulama zahir, ya kan, ulama ataupun kedokteran, ya kan, menurut kedokteran itu seseorang itu wajib, dia itu harus ada istirahat ma'dahnya. Ma'dah itu perutnya ataupun ususnya itu harus ada istirahat, ya kan, minimal itu 1 bulan dalam 1 tahun. Itu ditemukan oleh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu baru-baru sekarang, ini sudah lama gitu. Ini sudah lama 14 abad yang lalu, seperti itu. Ini kebenaran daripada Al-Qur'an. Kalau kita tidak ditahan, ada istirahat usus kita, perut kita, ma'adah kita, maka nanti bakal banyak penyakit-penyakit unsur yang akan dikeluarkan daripada situ. Itu kata ulama utib, itu kata para kedokteran, ya kan? Makanya banyak sekarang, ya kan, yang sudah dapat penyakit, di Allah kasihkan penyakit kepada dia, ya kan? Kamu jangan makan ini, kamu jangan makan itu, segini harus tak makan ini, makannya harus segini, segitu. Itu apa? Itu memang ada hikmahnya seperti itu. Apalagi puasa ini seperti itu, ya kan? Maka Allah tahu terhadap kemaslahatan kita. Nah, itu secara zahir lah, secara zahir. Dan secara batin tentu puasa ini merupakan salah satu jalan yang paling cepat. Jalan yang paling cepat untuk sampainya seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah, ya kan? Wa ghuliqat abwabun nar wa sufilatil syayatin. Datangnya bulan Ramadan itu terbukanya pintu surga, ya kan? Dan ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya setan. Ada memang para ulama itu yang mengartikan secara hakiki, secara zahir, ya memang pintu surga dibuka seperti itu. Dan juga pintu neraka ditutup dan juga dibelenggu itu setan itu seperti pakai rantai atau seperti apa. Itu makna hakiki ataupun makna zahir. Ada juga para ulama yang mengartikan itu maknanya makna majazi, bukan makna hakiki. Maksudnya apa? Ya kan? Terbukanya pintu surga itu karena banyak-banyaknya kebaikan yang dilakukan pada bulan puasa ini, ya kan? Coba banyak sekali bentuk-bentuk kebaikan di bulan puasa ini, dan Allah di situ bukakan pintu kebaikan itu, dan juga pahalanya sangat besar, ya kan? Sehingga terbukalah itu semua bisa menjadikan sebuah perantara
ya kan, untuk masuk surga. Begitupun kenapa ditutup api neraka, karena syahwat kita itu pada bulan puasa itu tertutup ataupun terkurangi, seperti itu, terpapas oleh tidak makan, tidak minum, menahan syahwatul batni, itu tidak makan, tidak minum, ya kan, kemudian menahan syahwatul farji, ya kan, tidak berjima, itu. Di situ kita menahan seperti itu. Kita tuh mau bahas apa tadi? Bahas apa tadi ya? Bahas apa pemirsa tadi pemirsa? Itu ada sisi positif ataupun sisi kebaikan ya. Karena tadi makanan itu salah satu yang menguatkan terhadap syahwat kita. Maka bulan puasa tersebut, maka bulan puasa ketika ditahan, maka syahwat kita terpapasi di situ. Makanya ketika kita bulan puasa ada cewek cantik contohnya, ya kan, jalan, itu ada cewek cantik contohnya itu, ya kan, mana nggak kelihatan contohnya gitu kan. Kenapa? Karena tak kuat seperti itu. Maksudnya tak kuat itu lemah, sebetul lesu, ya kan. Bagaimana tekun cari itu juga kuranglah syahwatnya seperti itu ya. Itu kemudian jalan paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala puasa ini, itu kan yang tadi kita sebutkan. Jadi nafsunya itu berkurang, amal-amalan kebaikannya banyak seperti itu. Wasufidati syayatin, itu juga karena setan tak bisa untuk mengganggu kita. Itu makna majazinya. Makna hakikinya memang setan itu dibelenggu ketika berpuasa. Terus kenapa ketika kita berpuasa ini, bulan Ramadan ini, banyak kita masih bisa maksiat, ya kan? Kita yang suka nonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah misalkan ya, itu masih lanjut di dalam bulan puasa ini. Orang yang suka gibah contohnya masih lanjut di bulan puasa ini. Orang yang biasanya melakukan apa gitu, ya kan, masih lanjut di dalam bulan puasa ini. Itu maknanya bukan karena setan. Gitu. Ada makna, ada yang ngartikan seperti itu. Tapi karena kebiasaan kita jelek sebelum bulan puasa. Ya kan? Kebiasaan yang pertama, yang kedua karena nafsu yang masih tergores di dalam diri kita, yang belum bisa kita lampiaskan kepada sesuatu yang baik. Karena nafsu itu an-nafsu idza lam yashghul habil haq syagolat kabil batil. Nafsu kita kalau kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang benar, maka nafsu yang akan mensibukkan kita kepada jalan yang jelek seperti itu ya. Itulah pemirsa. Di dalam yaknida, kita baru bahas yaknida ini di dalam ya ayyuhalladzina amanu ya. Panjang sekali Jang ya, panjang. Itu yang pertama. Kenapa? Yang kedua, kenapa harus pakai yaknida? Ya ayyuha tadi. Yang kedua ada thalabul iqbal minal mukhatib. Jadi seorang pembicara, ya kan, yaitu maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun contohnya kalau misalkan memanggil orang dengan namanya, itu pengen diterima panggilannya tersebut, ya kan, daripada yang orang yang diajak bicara. Di sini juga jadi Allah Subhanahu wa taala itu pengen pengen diterima per hamba-hambanya itu, pengen diterima ke dia ke sini gitu kan. Itu talabul iqbal minal mukhatab, daripada ini mereka itu seperti itu ya. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertikan di dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an itu maka regepkeun gitu ya. Kalau dibacakan Al-Qur'an, orang lain lagi membaca ataupun kalian lagi membaca dan orang lain lagi mendengarkan, maka di situ dengarkanlah, ya kan, dengarkan dan juga regepkeun, tegepkeun, lebetkeun kana hati, masukkan ke hati, ditafakuri maknanya, maka kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di sini ya ayyuha, di sini pakai makna yang kedua. Makna ketiga,
Thalabul isgha, jadi supaya diperhatikan, supaya orang yang membaca mendengar terhadap kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini, kewajiban puasa ini, supaya orang-orang itu memperhatikan seperti itu. Sebagaimana saya mengungkapkan ya Jajang, supaya Jajang itu memperhatikan kepada saya seperti itu. Atau ya rojul, ya siapa, ya kan? Itu di dalam bahasa Arab. Kemudian talabu imtithalihi, yaitu juga meminta, seakan-akan meminta untuk mematuhinya. Ya Jajang, berarti Jajang tuh harus ke sini kalau misalkan saya ke sini gitu kan. Meminta untuk mematuhinya. Begitupun di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dipatuhi, ya kan? Dan ini adalah muncul daripada makna-makna yang sebelumnya. Seperti itu. Maka dan imtithal ini adalah inti daripada kewajiban puasa ini. Imtithal, ya kan, fatuh, kalau puasa ya berpuasa dia, seperti itu, ya kan. Dan makna terakhir itu adalah yakni itu thalabul adab. Jadi supaya beradab, ya kan, daripada orang yang diajak berbicara kepada orang yang berbicara tersebut. Beradab kita makhluknya Allah, manusia semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada ya nida di dalam kitab di halaman ya ayyuhalladzina amanu, ya kan. Meskipun banyak sekali makna-makna ya nida maksud daripada ya ayyuhalladzina amanu, tetapi secara mujmalan global mungkin seperti itu, ya kan? Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, di sini ya-nya pakainya kesananya setelah ya nida itu lafaz amanu. Disebut oleh para ulama di situ nida utasyrif, ya kan? Panggilan untuk memuliakan seperti itu. Seperti kan saya kepada ketua kelas ataupun ibu guru, ya kan, wahai ibu guru, ya kan. Saya tak langsung menyebutkan orangnya, wahai misalkan Mang Ade ataupun Ade, seperti itu enggak, tetapi diungkapkan ibu guru, seperti itu adab juga, takrim, ya kan, untuk memuliakan. Di sini juga ya ayyuhalladzina amanu. Di sini menunjukkan bahwasannya khitab Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang beriman. Allah sangat memuliakan orang beriman, seperti itu. Makanya iman itu merupakan salah satu target, ataupun iman itu merupakan salah satu paling tinggi, sesuatu yang paling tinggi, perhiasan yang paling tinggi yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita merobekkan keimanan kita ataupun memperjualkan keimanan kita dengan barang-barang dunia. Tak boleh. Ini sangat sangat mahal. Keimanan ini sangat mahal. Kenapa? Karena tak semua orang di muka bumi ini beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Beliau tak semuanya orang ini menjadi orang diberikan oleh Allah, ya kan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Ini sangat sempurna sekali. Maka di situ kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya adalah dengan terus menguatkan keimanan kita dan juga terus menambah keimanan kita. Dan juga terus keimanan kita sampai wafat kita, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita wafat istiqomahkan keimanan kita. Akan alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, ya kan. Kalau kita beriman kepada Allah, ya kan, saya beriman kepada Allah, kemudian saya beristiqomah terus sampai mati, tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya kan. Malaikat pun bersama kita. Kemudian nanti di akhir itu tidak ada ketakutan untuk kita. Bahkan wa absyiru bil jannah, berbahagialah, nanti akan diberikan kebahagiaan dengan surganya Allah, alladzi kuntum tu'adun, yang telah
Dulu ketika di dunia, maksudnya sekarang ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Makanya di sini ya ayyuhalladzina amanu. Di sini adalah nidanya nida utasyrif, takrim, untuk memuliakan orang-orang yang beriman yang di sini sedang nonton. Perhatikanlah, tenangkanlah, kemudian kuatkanlah, jagalah iman-iman kalian semuanya. Itu karena itu adalah tiket tertinggi nanti ketika kita masuk surga. La yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin, ya kan, minal iman. Tidak akan masuk neraka orang yang ada ya di dalam dirinya itu iman meskipun sedikit zarrah ini seperti ini, ya kan. Zarrah yang paling kecil itu kita akan masuk ke surga meskipun ya kan kalau kita maksiat, orangnya fasik, ya kan, nanti dicuci dulu di neraka. Tetapi maksudnya tidak akan masuk neraka secara selamanya. Maksudnya seperti itu, ya kan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Pembahasan selanjutnya adalah kutiba. Mengapa disebut kutiba di sini? Kutiba itu maksudnya diperdukan, sama dengan furidha, diperdukan, atau wujiba, diwajibkan, ya kan? Maksudnya puasa ini ditekankan, sehingga para ulama fikih menyebutkan, ulama usul fikih menyebutkan, ya kan? Puasa wajib ini maksudnya ma yuthabu fa'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang mana akan diganjar kalau kita melaksanakannya dan akan disiksa kalau kita tidak melaksanakan atau meninggalkannya. Maka puasa ini adalah kutiba, ya kan? Wajib hukumnya, ya kan? Wajib, ya kan? Ya kan? Ulima minad dini bid-darurah. Jadi diketahui daripada agama secara darurat. Kata Allahnya kata Allahnya puasa, maka kita puasa. Tak ada kita menolak sama sekali, tak ada pernah menolak. Ini namanya ulima minad dini bid-darurah. Diketahui daripada agama secara darurat, ya kan? Sehingga orang yang mengingkari kewajiban puasa, sudah berbuka Ustadz, didiaman terus berbuka. Oh, halal. Berbuka dulu ya. Aduh, telat berarti live-nya ya. Orang yang mengingkari kewajiban berpuasa, ya kan, maka dia kafir. Faman jahadahu faqad kafar. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia itu telah kafir. Tetapi kalau dia meninggalkan puasa dengan sebab malas, contohnya, ya kan, dengan sebab malas, maka dia masih muslim, tetapi muslim yang fasik, orang yang fasik. Orang muslim fasik seperti itu, ya kan? Maksudnya dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dia fasik seperti itu, ya kan? Itu kutiba alaikum. Ini fardu nih, ya kan? Jangan sampai nih teman-teman sekalian, mungkin ada yang nonton atau di mana sekalian, ya kan? Atau teman-teman juga yang menyimak di sini, ya kan? Jangan sampai meninggalkan puasa ini kalau tak ada uzur. Kenapa? Dosanya besar sekali. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab ini, dosa meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa ada alasan, itu lebih kejam daripada berzina. Itu. Coba lihat, baca-baca di dalam kitab-kitabnya para ulama. Ini saking pentingnya puasa ini. Saking pentingnya puasa ini. Itu. Bahkan ketika kita berpuasa, puasa ini hampir sama seperti sholat, seperti itu ya. Kenapa? Karena sama-sama rukun Islam. Rukun Islam. Rukun keempat seperti itu puasanya ini. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban puasa maka disebut kafir. Orang yang meninggalkan puasa karena paslan, malas, disebut fasik. Kutiba alaikumus syiyam, maka telah diperdukan kepada kalian berpuasa. Tadi kita pardunya sudah jelaskan, sekarang adalah as-syiyam, ya kan, puasa. Nah, puasa teman-temanku sekalian, kemarin kami sudah menyinggungnya, ya kan? Sudah menyinggungkan apa itu puasa, ya kan? Kemarin kita sudah menyinggungkan. Puasa menurut bahasa itu mungkin sering kita bahas. Mungkin untuk mengingatkan kembali, puasa menurut bahasa itu al-imsak. Al-imsak itu menahan. Makanya kalau misalkan sebelum subuh itu ada namanya imsak gitu kan. Itu makna puasa padahal itu. Makna puasa menurut lughawi artinya al-imsak, menahan. Ya kan? Makanya Sayyidah Maryam dulu di dalam Al-Qur'an mengungkapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar kepada Allah itu dengan berpuasa. Maksudnya saum di sini apa? Al-imsaku anil kalam, tidak berbicara, belum menahan daripada berbicara, seperti itu. Tetapi puasa menurut istilah itu adalah menahan dari segala bentuk yang membatalkan puasa, ya kan? Menahan dari segala bentuk yang menahan dari segala bentuk yang membatalkan puasa, ya kan? Terhadap orang yang terkhusus, ya kan? Di tempat yang khusus, kemudian dengan niat yang khusus. Kenapa? Karena kita mengatakan dengan di tempat yang khusus, waktu yang khusus, kemudian apa namanya orangnya khusus, ya kan? Kenapa harus waktunya yang khusus? Karena puasa ini tak semua waktu, ya kan? Tetapi hanya jami'un nahar, semua apa namanya siang, dari tulu al-fajri, dari ba'da subuh ataupun dari terbitnya fajar, ya kan, sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu cuma segitu saja. Jadi tidak semua hari, ya. Makanya waktunya khusus, tidak semua hari, tak semua malam, contohnya seperti itu. Satu hari satu malam, tidak. Malam itu buka lah seperti itu, yang makan lagi, yang ngerokok lagi, yang jima lagi, kalau suami istri, seperti itu. Kemudian waktunya khusus, kemudian tempatnya khusus. Tempatnya juga khusus. Maksudnya apa? Kalau dia itu untuk mukim saja, orang-orang yang musafir, dia mukhayyar itu milih, mau lanjut puasa boleh, mau membatalkan puasa boleh, itu yang musafir. Jadi tempatnya pun khusus, ya kan? Maksudnya di sini yang mukim wajib, yang mukim ini. Yang musafir dia rukhsah, nanti boleh dia membatalkan, nanti diqadha nanti setelah beres, ya kan? Setelah beres bulan Ramadan, ya kan? Atau melanjutkan seperti itu. Kemudian dari orang yang khusus juga, enggak semua orang yang wajib berpuasa ini, enggak. Siapa yang enggak wajib berpuasa ini? Contohnya yang pertama tuh dia tuh harus akil. Akil itu dia berakal. Berarti orang yang enggak berakal enggak wajib berpuasa. Contohnya siapa? Orang gila contohnya, ya kan? Tak wajib dia berpuasa orang gila ini, seperti itu. Kemudian orang yang orang yang gila seperti itu, ya, itu yang akil. Kemudian balik, dia juga harus balik juga. Ya kan, wajib berpuasa itu bagi orang yang balik. Balik itu berapa usianya? 15 tahun kalau belum ngimpi atau belum jima atau belum head, ya kan? Itu sudah dibahas. Mungkin sudah ma'ruf semuanya, sudah tahu semuanya, ya kan? Baligun akilun, ya kan? Kemudian itu dia itu adalah mampu, ya, al-itaqah, mampu. Baik itaqah itu mampu itu secara hissi itu secara badan, secara hissi itu secara realita. Contohnya mampunya secara realita itu ataupun secara syar'inya, secara hissi itu contohnya seperti orang tunanetra, orang sudah lanjut usia, contohnya sudah lanjut usia, dia secara hissi dia tak mampu, contohnya, ya kan? Kalau misalkan puasa ini aki ini atau nini ini atau kakek-kakek atau nenek-nenek ini, kalau dia berpuasa contohnya, ya kan, maka kehidupan ini seakan-akan gelap contohnya. Tak kuat mereka untuk berpuasa, aki-aki ini itu ya, kakek-kakek nenek ini tak kuat, maka tak wajib mereka berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kemudian tak wajib juga mengqadha nanti setelah beres bulan Ramadan, tapi dia wajib memberi fidyah, ya kan, fidyah nanti, yaitu memberikan satu mud, ya kan, satu hari kepada fakir miskin, seperti itu, ya kan. Maka ini untuk yang mampu saja, al-itaqah. Kalau orang yang sakit, dia tak wajib berpuasa. Sakit yang memang sakitnya gimana? Sakitnya yang memang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, seperti itu, ya kan. Itu al-itaqah, as-sihah juga seperti itu. Maka di sini tidak semua orang. Kemudian lupa saya yang pertama itu harusnya al-Islam, orang Islam, ya kan. Berarti orang kafir tak wajib puasa dia, ya kan. Tetapi maksud tak wajib ini, tak wajib mutalabatul fa'al, tak wajib dia itu mengerjakan ketika di dunia, tetapi dia
apa namanya di mutalabah, nanti dipinta, nanti disiksa karena meninggalkan puasa ini. Padahal kan tak wajib, tapi disiksa. Seperti dalam Al-Quran, masyarakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian di dalam neraka sakar, wahai orang-orang kafir? Kami tidak bersolat, tidak melakukan solat. Kata para ulama, tidak melakukan sholat dan juga tidak melakukan furu' syariah yang lain seperti puasa, ya kan, termasuk seperti orang kafir itu. Tetapi kalau orang murtad, ya, orang murtad contohnya, dia sudah Islam tetapi keluar daripada Islam. Dia itu sama juga tak wajib mutalabah fa'il, tetapi wajib nanti, maksudnya wajib dia itu wajib setelah masuk Islam, ya kan, dia wajib mengqadha'nya orang murtad. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir masuk Islam, ya kan, contohnya usianya 18 tahun contohnya, ya kan. Kemudian dia kafir, itu sebelumnya Islam, ya kan. Kemudian kafir, usia 20 tahun kembali lagi ke Islam, maka 2 tahun itu wajib diqadha. Itu orang murtad. Berbeda dengan orang kafir itu tak ada wajib qadha bagi mereka karena targhiban lahu. Dia supaya mendorong supaya masuk Islam, itu ya. Itu orang kafir. Itu apa pembahasan terhadap puasa seperti itu ya. Wajibnya puasa itu karena misalkan kalau bulan Ramadan, ya kan, wajibnya puasa itu karena 2 syarat, sebab saja. Yang pertama, sumu li ru'yati wabtiru li ru'yati, ya kan. Wa idza gumya alaikum fa'akmilu al-iddah. Sebabnya puasa kita semuanya itu cuma 2 saja. Maksudnya puasa yang bulan Ramadan ini, ya kan. Pertama ketika melihat hilal, ya kan. Di Indonesia kan kemarin sudah sidang isbat melihat hilal, ya kan, sudah ditentukan. Maka wajib kita berpuasa. Kalau enggak dilihat hilal pada tanggal 29, maka ditakmil, disempurnakan 30 hari. Ya kan. Tapi kemarin alhamdulillah sudah terlihat hilal, maka tanggal 29 besoknya sudah berpuasa seperti itu. Itu mungkin terhadap ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu puasa secara ijmali, ya kan, secara ijmali. Nanti ada yang membatalkan puasa dan lain sebagainya, nanti pembahasan setelah ini, ya kan. Kita bahas dulu secara ijmali ayat Al-Qur'an yang menyebutkan terhadap puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pembahasan selanjutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa, ya kan, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana yang telah diwajibkan, ya kan, kepada umat sebelum kamu. Di sini kata telah diwajibkan, ya kan, kepada umat sebelum kamu, ya kan, ini mimbabi tasliyah. Mimbabi tasliyah itu supaya menghibur umat Nabi Muhammad SAW, menghibur Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Karena puasa ini sebenarnya perkara yang susah seperti itu. Contohnya kan, ada sebuah kaidah, ida syaqul amro, ya kan, kalau misalkan sesuatu perkara itu susah, fa'amma, kemudian perkara itu umum maksudnya, khitabnya, maka sahula amalhu, maka gampang untuk mengerjakannya, ya kan. Perkara puasa ini memang susah seperti itu, ya kan. Kalau dia sendiri, ya kan, kalau khitabnya yang diwajibkan itu cuma sendiri, dia tak mungkin mampu, ya kan. Contoh seorang santri, contohnya kalau dia nyantri belajar harus sholat zuhur, harus sholat maghrib misalkannya, setelah ini ngaji lagi, ngapal itu, ngapal ini. Kalau dia hanya sendiri, dia tak akan mampu. Tetapi karena banyakkan orang, ya kan, banyakkan orang, maka dia itu mampu, gampang seperti itu. Begitu juga di dalam puasa ini, ya kan. Puasa ini sesungguhnya susah, ya kan. Tetapi karena semua khitabnya orang-orang muslim itu semua seperti itu, ya, banyakkan, maka di sini jadi gampang seperti itu. Nah, dan juga dikatakan sebagaimana yang diwajibkan kepada yang sebelum kamu, itu menguatkan Nabi, menghibur Nabi, bahwasanya memang umat sebelum Nabi pun, sebelum kamu pun sudah ada puasa.
sehingga tak memberatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, kepada umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Seperti saya mengungkapkan, ambilin beras 1 kilo misalkan di warung sekian, seperti si si Hengki juga contohnya, atau siapa gitu, dia juga sudah seperti dia sudah mengambil dari sana, ya. Dia sudah semangat, orang juga bisa kok, saya tidak bisa, saya seperti itu membab tasliyah. Apakah ada puasa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diwajibkan? Ada. Orang Yahudi itu diwajibkan kepada mereka puasa itu adalah Shaumul Asyura, puasa pada Yaumul Asyura, ya kan? Itu orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kemudian 3 hari setiap bulan, atau disebut dengan Ayyamul Bid, ya kan? Atau Yaumul Bid, ya kan? Itu wajib dulu. Itu orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW itu pergi ke Madinah, ya kan, melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Kata Rasul, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kau berpuasa? Kata mereka, hada yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa Fir'aun. Hari ini, yaitu pada tanggal 10 Muharram, ya, Yaumul Asyura, itu adalah hari di mana diselamatkannya Nabi Musa, ya kan, dan dicelupkannya Fir'aun. Maka supaya syukur, sebagai rasa syukur kami, kata orang Yahudi, kami berpuasa, seperti itu, ya kan. Maka kata Rasul, ya kan, ana ahakku bi Musa minkum, saya lebih hak untuk berpuasa daripada kalian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berpuasa diwajibkan pada waktu itu, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diwajibkan Ramadan ini, seperti itu, ya. Itu kalau orang Nasrani, ya kan, puasanya memang sudah ada puasa 30 harinya di bulan Ramadan, seperti itu. Ini disebutkan salah satu riwayat seperti itu, ya. Tapi karena di bulan puasa pada 1 bulan itu di musim panas gitu, ya kan, maka ulama-ulama Nasrani ini berkumpul, mereka bermusyawarah, mereka bagaimana supaya puasanya mereka ini dipindahkan ke musim Rabi', musim semi, ya kan, supaya nggak terlalu panas, seperti itu. Maka bermusyawarahlah, maka mufakatlah di situ di puasanya pada hari Rabi', itu orang Nasrani, seperti itu, ya kan. Maka qadha'nya orang Nasrani karena dipindahkan puasa, maka puasanya ditambah 10 hari, menjadi 40 hari orang Nasrani berpuasa, ya kan. Ada yang menyebutkan ditambah 20 jadi 50 hari. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum difardukannya puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu sudah dipardukan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yang tadi sudah kita sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini akhir pembahasan ayat ini, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Tadi kita bahas panjang, ya nida, kemudian kutiba, apa itu asyam. Sekarang bentuk daripada puasa itu adalah dia sebagai sebuah pelatihan untuk di akhir nanti la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa dinisbatkan, ya kan, takwa ini terhadap puasa ini, ataupun disandarkan munculnya takwa itu salah satu pelatihannya di dalam puasa ini. Kenapa? Ya kan? Tentu tadi setelah kita bahas secara preteli, ya, di dalam sir-sir daripada ayat ini salah satunya seperti itu. Karena puasa ini juga itu merupakan pertama, ya kan, saum itu 3 hurufnya. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Ja'fari di dalam kitab As-Salusiyam, ya gini, ya. Saumnya saja, saum itu sodnya itu sabar. Itu sabar. Kenapa? Karena puasa ini dia mengandung melatih kesabaran kita, ya kan? Melatih kesabaran kita. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sebelum beradzan itu berkumandang, kita sabar menahan nafsu kita, syahwat
batni kita, perut kita, ya kan? Tidak makan, tak minum. Padahal makanan ada, padahal minuman ada, padahal istri saya ada. Contohnya kalau sudah menikah, ya kan? Tapi kita tahan di situ meskipun sudah lapar seperti itu, ya kan? Itu melatih kesabaran, ya kan? Sabar itu tak ada batasannya, ganjarannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sabar ini tak ada bentuk 20 derajat, 70 derajat, enggak, tapi tidak ada hisabannya. Maksudnya tidak ada bilangannya thawab atau pahala sabar ini. Begitupun puasa ini. Puasa ini tidak ada bilangan ganjarannya. Itu tak terhitung, ya kan? Sebagaimana dalam hadis nanti yang akan kita bahas, ya kan? Kenapa disebut kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan mengganjarnya di sini. Dan tidak tahu, malaikat pun tak tahu berapa ganjaran puasa si dia. Malaikat pun tak tahu berapa ganjaran. Seperti itu. Kalau sholat kan ada puasa jamaah 27 derajat dan sebagainya. Itu pemirsa ayat pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ya kan, di dalam bab wujub shaum Ramadan wa bayan fardhu syam wa ma ta'allaqu bihi. Ayyaman ma'dudat. Ini menunjukkan hari-hari bulan puasa itu memang hari-hari yang ditentukan. Bisa dia 29 atau 30, ya kan? 29 atau 30. Jadi bulan-bulan di dalam bulan Ramadan itu tak mungkin, bulan Hijriyah itu tak mungkin 29 tak mungkin 27 ataupun tak mungkin 31. Atau 31, ya kan? Kenapa? Ya gitu. Berbeza dengan bulan Masehi, ya kan? Bisa dia 28, bisa juga 31, ya kan? Enggak, kalau ini enggak. Ayaman ma'dudat. Jadi hari-harinya ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau misalkan lagi berpuasa, kalian itu maridan, sakit, ya kan? Maka aw ala safarin, satu sakit. Maksud sakit di sini adalah penyebab rukhsah kita tidak berpuasa. Kan karena syarat puasa itu al-itaqah tadi, mampu. Kalau orang sakit tak mampu dia. Maka faman kana minkum maridan, orang sakit. Aw ala safarin, atau lagi bersafar. Ya kan? Karena salah satu syaratnya tadi kita sebutkan, syarat puasa itu adalah al-muqim, ya kan? Mukim dia. Kalau orang yang safar tak wajib dia. Tapi di sini mukhayyar. Ya, mukhayyar, mau lanjut ahlan, tak lanjut ahlan juga. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau misalkan kamu berbuka di situ, maka nanti diganti pada setelah bulan Ramadan, namanya qadha, diqadha lah seperti itu, kan? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, orang-orang yang yutiqa, orang mampu, ya kan? Maksudnya itu dia tak sakit, ya kan? Tak sakit, ya juga sehat seperti itu, tapi mereka itu tak mampu secara hissi seperti orang tunanetra, ya kan? Tunanetra, orang lanjut usia, maka di situ dia tak wajib berpuasa. Ya kan, tak wajib berpuasa karena kalau berpuasa misalkan gelap lah kehidupan, contohnya tak bisa kemana-mana, tak bisa. Mereka itu sudah lanjut usia itu, misalkan usia berapa, 100 tahun, 99 tahun, ya kan, contohnya seperti itu. Maka wajibnya fidyatun ta'amun miskin, dia memberi fidyah saja, nanti yang kasih itu makanan satu mud dalam satu hari kepada satu orang miskin, seperti itu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Maka di situ, tetapi kalau semuanya itu, kalau misalkan disafar, ya kan, atau marid, ya kan, tapi kamu masih mau puasa, maka lanjut aja puasa, itu khairul lakum, karena itu sebuah rukhsah saja. Kalau kamu masih bisa azimah terus berpuasa, maka di situ fahuwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat selanjutnya di sini musannif melanjutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ila akhirih. Nanti akan dibahas terhadap nuzulul Quran, ya. Nanti mungkin di pembahasan yang lain.
Hadirin teman-teman sekalian, meskipun di sini yang menonton dan dimanapun semuanya, itulah mungkin untuk mukadimah kita, mukadimah pembahasan puasa di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan pada berlanjutan pertemuan selanjutnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan di dalam keadaan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam keadaan kita bisa melaksanakan puasa ini dengan maksimal seperti itu ya, dan juga sampai kepada akhir nanti tanggal 20 atau tanggal 30 Ramadan, mudah-mudahan sampai ke akhir seperti itu, dalam keadaan kita juga bisa melaksanakan secara ilmu fikih ya, meninggalkan segala apa-apa yang dilarang atau membatalkan puasa, dan juga secara ilmu tasawuf ya kan, kita meninggalkan apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Ada muhbitat, ada mubtilat, ada muhbitat. Mubtilat itu membatalkan puasa secara ilmu fikih ya kan. Kalau muhbitat itu merusak pahala puasa secara ilmu tasawuf. Kadang orang sah secara ilmu fikih, dia itu berpuasa tetapi dia tak sah, tak diterima ataupun tidak ada ganjarannya, seperti orang yang rubas shaim, seperti Rasulullah katakan rubas shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atshi. Banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya menahan lapar dan menahan haus saja, maksudnya tak ada ganjarannya. Kenapa? Karena kita contohnya tuh masih ngobrolin orang lain, masih gibah ya kan, masih qaulazur. Qaulazur itu berkata bersumpah palsu seperti itu ya, ataupun kalamul fahisyah, kalam-kalam yang jelek ya kan, mencaci orang, masih maling, masih bermaksiat, masih nonton apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa, maka itu namanya muhbitat. Muhbitat itu menghapuskan pahala puasa. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankan secara ilmu fikih dan juga diterima amalan kita puasa ini daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tasawuf. Itulah mungkin pertemuan pertama kita sampaikan itu ya. Mudah-mudahan barokah semuanya. Kita bertemu di season selanjutnya. Asik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada pertanyaan yang di sini, ada pertanyaan? Mungkin di grup di sini ada pertanyaan. Kalau enggak ada pertanyaan mungkin nanti langsung ditutup ya. Kalau enggak ada langsung ditutup, kalau ada ahlan seperti itu. Kalau enggak ada, wallahu taala ala wa alam bisawab. Kami hitung sampai 3. Di sini teman-teman ada yang bertanya? Gimana? Nanti kita bahas. Apa namanya rukun siam ya. Tadi memang secara ijmal saja tadi kita bahas. Jadi kalau rukun siam itu cuman 3 saja. Cuman Imam Syirbi di dalam Iqna itu nambah 4. Apa rukun siam itu? Yang pertama itu rukun puasa, ya kan teman-teman di sini. Rukun puasa itu yang pertama itu niat ya kan. Dan niat puasa itu wajib tabit. Tabit itu di malam hari. Jadi sekiranya dari mulai ba'da maghrib sampai sebelum fajar itu harus ada niat di situ, ya kan? Dimanapun tempatnya, yang penting di antara waktu itu kita sudah menempatkan atau sudah berniat, meskipun ba'da maghrib contohnya itu sah saja, ya kan? Setelah ba'da maghrib niat contohnya, ya kan? Kemudian lupa sampai besok itu sah seperti itu niat harus dari sebagian malam itu. Kemudian setelah niat apakah boleh makan? Ya boleh jima boleh, seperti itu, tidak ada batasan sebetulnya, yang penting ada niat di malam hari seperti itu yang pertama niat, ya kan, namanya tabit. Di dalam mazhab Syafi'i itu kita diwajibkannya itu niatnya itu setiap hari, setiap malam wajib berniat kita, meskipun untuk jaga-jaga ya kan, dan juga kita mengikuti muqallidan, mengikuti kepada madhabnya Imam Malik ya kan, untuk berjaga-jaga di situ kita boleh juga berniat 1 bulan ya kan, muqallidan li Imam Malik seperti itu. Tetapi untuk menguatkan setiap hari kita harus berpuasa, itu di dalam madhab Syafi'i dan mu'tamad. Kalau tak berniat pada hari selanjutnya maka itu tidak sah puasanya. Itu niat. Yang kedua itu apa?
atarku anil mufattirat, meninggalkan setelah misalkan setelah subuh, ya kan, maka kita meninggalkan segala bentuk yang meninggalkan yang membatalkan puasa kita. Dari syahwatul farji itu jima, dan syahwatul batni itu syahwat perut, makan, minum, ya kan. Dan juga nanti kita bahas juga insyaallah pada kesempatan selanjutnya yang membatalkan puasa. Contohnya seperti apa? Wusulu ainin, jadi masuknya segala sesuatu ain kepada jauf. Jauf itu rongga-rongga. Di sini masuk ke situ. Contohnya tuh masuk air ke mulut. Ini masuk ke sini batal lah seperti itu. Makanya ataupun lagi apa namanya? Lagi kemu-kemu ataupun lagi intisar seperti itu, maka di situ juga awas, jangan mubalaghah, jangan kebanyakan ataupun apa namanya kebanyakan ya masuk air ke sini, maka itu membatalkan. Kemudian juga masuk air ke sini apa namanya kalau ngerokok juga, ngerokok batal gak ngerokok? Ini teman-teman, ngerokok batal gak puasa? Ngerokok batal gak puasa? Membatalkan. Batal. Kenapa? Kan rokok itu cuman asap doang katanya kan? Enggak. Rokok itu membatalkan karena di situ ada wusulu ain, ya kan? Ada yang masuk ain athar, bekas daripada rokok. Itu meskipun sedikit, ada yang masuk bekas daripada rokok itu masuk ke dalam rongga kita, maka membatalkan puasa. Ya kan? Maka semua rongga-rongga kita nih, ya kan? Awas ada yang masuk ain ke sana. Contohnya juga kepada dubur kita, ya kan? Air masuk kepada dubur kita, maksudnya masuk ke dalam ya. Kalau di luarnya enggak apa-apa, masuk ke dalam, maka membatalkan itu, membatalkan. Seperti itu ya kan. Nanti kita bahas juga al-istilqa. Al-istilqa itu kita muntah ya kan. Tapi muntahnya itu memang kita yang diusahakan. Contoh saya muntah nih, dikorok-korok di sini. Misalkan keluarlah di situ muntah kita, maka di situ membatalkan puasa. Tetapi kalau misalkan ghalabahu al-qai, maksudnya ghalabahu al-qai itu muntah yang tidak diusahakan oleh kita. Jadi langsung muntah gitu kan. Contoh nanti di mana lagi muntah langsung. Wah, maka itu tidak membatalkan puasa. Betul. Kemudian keluar mani. Keluar mani kalau misalkan al-istimna itu alif sinta di dalam bahasa Arab itu bermakna tolab, ya kan, al-istimna, ya kan. Jadi kita mengeluarkan air mani yang ada apa namanya usaha daripada diri kita dikeluarkan. Contohnya tuh coli onani contohnya, maka membatalkan puasa. Tetapi kalau misalkan keluar dengan sendirinya, contohnya kita mimpi basah. Mimpi basah ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Misalkan pas pagi-pagi itu mimpi basah contohnya, padahal kita berpuasa, maka di situ tidak membatalkan puasa. Lanjut puasanya dan apa namanya mandi adus seperti itu ya. Kemudian lain sebagainya, banyak sekali yang membatalkan puasa ini ya. Ada yang ikhtilaf di situ apakah batal atau tidak, seperti hijamah. Hijamah itu apa namanya ngebekam seperti itu ya. Suntik membatalkan puasa enggak? Di dalam madhab Syafi'i, dalam suntik itu tidak membatalkan puasa kecuali al-huknah asyirjiyah, ya kan? Suntik yang asalnya daripada yang dimasukkan ke dalam dubur, ya kan, dibujur dibujur disuntikkan kadinya, itu senate batal. Itu katanya batal, membatalkan puasa karena itu termasuk jauf al-mu'tabar fisyam, ya kan, jauf, ya kan, rongga yang memang mu'tabar. Mutabar itu dianggap di dalam berpuasa, sehingga masuk sesuatu yang dari situ maka batal. Tetapi kalau suntik giza itu tidak membatalkan. Dan juga nanti mungkin kita bahas khusus terhadap bab mubtilatus shaum nanti di bahasannya lainnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau di sini ada yang bertanya, kalau nggak ada kita tutup. Di sini masih ada yang bertanya. Tadi baru dua ya. Tiganya apa? As-shaim, orang yang berpuasa. Kenapa ketika berpuasa ini ada rukun ketiga, harus ada orang yang shaimnya? Kenapa? Karena shaim ini, puasa itu adalah ibadah yang adami, bukan wujudi. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, Allahu Akbar, itu ada gerakannya, betul apa betul? Allahu Akbar, itu sholat, ada gerakannya, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Tetapi kalau puasa gak ada gerakannya, gak ada bentuknya. Kalau saya zakat, saya ada memberikan. Tapi kalau berpuasa
itu adalah adami. Sehingga apa? Rukun ketiga itu orangnya berpuasa, ya kan? Orang berpuasa. Karena dia itu tak kelihatan, maka dia harus berpuasa sebagaimana apa-apa yang telah disebutkan rukun syarat menurut ilmu fikih. Itulah mungkin tidak ada mungkinnya dari ini mah, daripada yang nonton mah tidak ada yang mau tanya. Mungkin udah ada segitu aja ya bertanyanya karena waktu juga udah ini. Allah ta'ala ala wa ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu ya.